Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum berangkat sekolah tadi makan belum? Belum. Siapa yang belum makan? Waduh, banyak yang belum makan. Sebelum berangkat sekolah kita harus makan terlebih dahulu ya, sarapan. Entah itu kalau nggak ada nasi, roti atau apa gitu ya, biar di sekolahnya nanti nggak masuk badan, nggak sakit perut, nggak masuk angin. Nanti kan kalau nggak sarapan ikut pembelajaran itu kemas, apalagi pembelajaran olahraga. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan kita. Muatan pembelajaran yang Bapak ambil yaitu bahasa Indonesia. Berhubungan di sini bukunya ada di perpus dan perpus masih belum dibuka. Nah, sekarang pembelajarannya nanti kalian akan membuat cerita ya. Ceritanya nggak perlu panjang-panjang. Yang penting ada 1 paragraf atau 2 paragraf sudah. Ceritanya nanti terkait tanaman ini. Ada yang tahu ini tanaman apa? Padi. Nah, ini tanaman padi. Tanaman padi ini bisa hidup di mana? Di sawah. Bisa ditanam di sawah, di darat pun juga bisa. Tanaman ini sangat penting ya bagi kita, apalagi di Indonesia yang makanan pokoknya dari padi. Nah, benar, dari padi. Ini merupakan makanan pokok kita sehari-hari. Mungkin kalau nggak ada ini kita nggak bisa makan. Tanaman padi ini bisa sampai panen berapa hari atau berapa bulan? Berapa? 2 bulan. 2 bulan. Kata teman kita 2 bulan. 2 bulan belum ya, kalau 2 bulan itu kurang lebihnya 3 bulan lebih baru bisa panen. Dan harus dirawat, dipelihara. Tanaman padi ini biasanya sering diserang hama waran dan lain-lain. Nah, sekarang karena kalian udah tahu atau ada yang mau maju ke depan untuk melihat bagaimana pohon padinya, nanti bisa diceritakan bagaimana pohon padi buat jadi bahan tulisan cerita kalian. Ada yang mau ke depan, maju ke depan? Ya. Ada yang mau maju ke depan buat melihat tanaman padi?
Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung roti dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya pertumbuhan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, ini bacaan Tersebut menceritakan proses penanaman padi ya, mulai dari membuat benih, terus disemai, ditanam, dirawatnya tadi dengan apa? Memberi pupuk dan memberi pestisida. Tanaman padi tadi berlangsung berapa hari? Berapa? 110 sampai 130 hari. Betul ya, 110 sampai 130 hari sampai panen. Nah, gabah padi ini berwarna apa? Kalau dia sudah matang, sudah bisa dipanen, warna kuning ya, warna kuning. Nah, itu bisa dibikin benih lagi dan untuk dijadikan beras, perlu ditumbuk atau digiling. Kalau daerah kita udah banyak digiling, mungkin kalau ditumbuk udah jarang ya. Sekarang Bapak akan membacakan sebuah bacaan, nanti kalian akan menyimak ya. Kalian simak dengan baik, nanti akan Bapak tanya terkait bacaan tersebut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan
ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya pertambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, ini bacaan tersebut menceritakan proses penanaman padi ya. Mulai dari membuat benih, terus disemai, ditanam, dirawat. Dirawatnya tadi dengan apa? Memberi pupuk dan memberi pestisida. Tanaman padi tadi berlangsung berapa hari? Berapa? 110 sampai 130 hari. Betul ya, 110 sampai 130 hari sampai panen. Nah, gabah padi ini berwarna apa? Kalau dia sudah matang, sudah bisa dipanen, warna kuning ya, warna kuning. Nah, itu bisa dibikin benih lagi dan untuk dijadikan beras, perlu ditumbuk atau digiling. Kalau daerah kita udah banyak digiling, mungkin kalau ditumbuk udah jarang ya. Nah, sekarang kalian membuat cerita terkait tanaman padi. Yo, keluarkan bukunya. Kan buku tulis. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soal? Tidak. Sekali detik.
kesulitan. Nah tadi kita telah mengerjakan soal. Sekarang kalian membuat daftar pertanyaan sebanyak mungkin. Kegiatan selanjutnya ditulis di kertas buku. Cuma daftar pertanyaan. Banyak kok. Pertanyaan tersebut dapat menjawab apa yang ingin kalian ketahui dari tanaman tersebut. Nah, sekarang pertanyaan yang kalian buat, kalian simpan dulu ya buat pertemuan selanjutnya, karena pertanyaan tersebut akan kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Nah, kamu tidak. Nah, tadi kita telah belajar tentang apa? Tanaman padi ya. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Banyak kok, ada jadi tanaman padi kita di sawah, jadi di ladang di darat ya. Nah, terus cara perawatan tanaman padi tadi dengan cara pemberian pupuk, terus racun, sama ya, racun dan pestisida itu sama untuk mengatasi hama. Lama masa tanaman padi berapa hari? Ya, 110 sampai 130 hari. Dari pembelajaran hari ini, sikap yang dapat kita ambil apa? Agar kita diberi keselamatan untuk pulang.